Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Kumbu Janarko. Para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, di bulan ini, di bulan Februari, negeri kita, bangsa kita akan mengadakan hajatan besar, hajatan rutin 5 tahunan, yaitu pemilu dan pilpres ya, di tahun 2024 nanti. Hari ini tanggal 3 Februari dan proses daripada pilpres dan pemilu adalah tanggal 14 Februari. Jadi kurang sekitar 11 hari lagi ya teman-teman, waktunya sudah dekat. Yang jelas teman-teman, sepertinya sebetulnya saat ini nggak banyak orang yang begitu antusias dengan proses pilpres dan pemilu, mungkin karena memang kompetisinya untuk pra pemilu ini sudah terlalu panjang ya, dimulai dari awal 2023, terlalu panjang, dan mungkin juga pesertanya ataupun juga penontonnya semuanya lelah semua. Yang jelas ya, seperti saya sendiri dari awal-awal pencalonan Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem oleh Bapak Surya Paloh ya, itu saya secara rutin sebagai fansnya Anies Baswedan, simpatisannya Anies Baswedan, saya bikin konten di platform YouTube ini untuk mendukung, memberikan hal-hal yang positif, menceritakan hal-hal yang positif tentang Anies Baswedan, karena memang dari awal kemunculannya Anies Baswedan ini serangannya begitu keras, serangannya begitu masif ya. Waktu itu memang kubunya masih cuman dua kubu ya, artinya satu front yaitu yang membela Anies Baswedan, yang mengusung Anies Baswedan, di front lain adalah partai-partai ataupun koalisi yang didukung oleh pemerintah, yang mana waktu itu masih gonjang-ganjing. Waktu itu salah satu koalisi adalah sepertinya mendukung Prabowo Subianto dan koalisi yang lain mendukung Ganjar Pranowo, yang mana kemudian dulu sempat ada wacana bahwasanya juga ada penyatuan antara Ganjar Prabowo ataupun Prabowo Ganjar. Waktu itu juga saya sangat pesimis gitu kan, melihat apakah peluang Anies Baswedan ini kecil banget, karena memang kemudian serangannya di medsos pun masif. Saya merasakan itu ya, bahkan untuk saya channel-channel saya yang kecil pun saya merasakan komen-komen negatif tuh banyak sekali. Nah teman-teman, saya selalu berpikir waktu itu, kalaupun Anies ini memang sepertinya firasat saya bisa mempunyai peluang besar untuk menang di Pilpres 2024 ini, waktu itu saya berpikir dari mana peluangnya gitu kan, dari mana kemudian jalannya mau menang gitu kan. Sedangkan di seberang waktu itu ada dua kekuatan besar, yaitu Prabowo Subianto dengan Partai Gerindranya, dan kemudian Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan, yang mana juga keduanya didukung penuh oleh pemerintah ya, yang memang mencanangkan ketika memenangkan mereka teori keberlanjutan daripada program-program yang sudah dilakukan, sudah dilaksanakan dimulai di eranya Presiden Joko Widodo. Waktu itu saya nggak berpikir, karena partai-partai besar semua bergabungnya di sana. Ada Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, semua kumpulnya di situ nyaris. Sedangkan untuk koalisi perubahan sendiri yang mengusung Anies Baswedan itu 3 partai, yaitu Partai Nasdem, Partai Middle ya, kemudian ada Partai Keadilan dan Partai Demokrat, yang mana koalisinya juga rapuh ya, karena memang kemudian sepertinya ada sedikit konflik of interest ya antar di internalnya waktu itu. Yang salah satu daripada partai pengusung sepertinya juga berkehendak memaksakan sepertinya salah satu daripada kader mereka untuk dipasangkan menjadi cawapres Anies Baswedan. Waktu itu saya juga berpikir, sudah cuma 3 partai, partainya partai middle, nggak solid lagi gitu kan, karena memang kalau dipasangkan saya yakin nggak susah untuk memenangkan, karena profil daripada cawapres yang memang diajukan oleh salah satu partai yang mengusung waktu itu dari koalisi perubahan lah, profilnya sudah semuanya terwakili oleh Anies Baswedan. Tapi memang kemudian tampaklah secercah cahaya waktu itu, kemudian ketika Anies Baswedan memutuskan untuk mengambil Gus Muhaimin Iskandar. Waktu itu juga Gus Muhaimin Iskandar memang sepertinya berharap banyak di koalisi bersama Partai Gerindra untuk diangkat sebagai cawapres, tapi waktu itu juga sepertinya masih gonjang-ganjing, belum jelas, dan akhirnya diambillah Gus Muhaimin Iskandar ini.
akhirnya Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan, di-replace, diganti oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Dan waktu itu juga Partai Keadilan yang kemudian diisukan akan keluar dari koalisi perubahan ternyata mendukung apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Nah ini kemudian tampaklah serta harapan ya. Saya berharap memang itu jalan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan jalannya Anies Baswedan dari berbagai macam halangan, rintangan ya. Anies Baswedan ini sudah teruji sekali dalam setahun belakangan ya, dari awal 2023, pertengahan 2023 sampai 2024. Yang jelas Anies Baswedan ini nggak cuma intelektualnya kuat, dia emotional quotient-nya juga kuat. Dia memang nggak pernah merespon, nggak pernah membalas serangan-serangan baik kampanye negatif ataupun black campaign ya, yang pada beliau dari awal pertengahan 2023 sampai akhir 2024. Dia memang kayaknya sepertinya memang nggak cuman piawai sebagai seorang pembicara, sebagai seorang intelektual, dia juga piawai menghandle emosinya ya. Nah ini memang emotional quotient-nya lumayan luar biasa, yang memang ini yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin ya, sehingga nanti lebih mengedepankan kebijaksanaan gitu kan dalam menghadapi masalah-masalah bangsa kalau dia nanti jadi presiden di Republik Indonesia ini. Yang jelas kemudian fase puncaknya adalah kemudian ada dua kubu di seberang, yaitu salah satu PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo, dan di satu sisi lain adalah Prabowo Subianto yang menggandeng Gibran Rakabuming Raka ya. Dua kubu ini kemudian sepertinya juga bergesekan. Yang dulu saya pikir adalah dua perahu, yang satu nahkoda, ternyata nahkodanya berbeda teman-teman. Nah ini memang kemudian tambah lagi keyakinan saya bahwasanya perjalanan Anies Baswedan tambah ke sana semakin terang, semakin jelas gitu kan. Semakin terang, semakin jelas gitu. Yang jelas karena memang ini suaranya Anies Baswedan ini solid utuh ya. Sedangkan di seberang akhirnya kemudian terbelah dua suaranya, suka nggak suka. Artinya di sini peluang Anies Baswedan untuk memenangkan kontestasi Pilpres nanti sangatlah besar. Dan saya sih sebagai seorang warga negara dari dulu memang cuma mengedepankan hak politik saya ya, mendukung apa yang nanti akan menjadi pilihan seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia. Siapapun nanti yang memenangkan kontestasi ini kita dukung bersama sebagai putra terbaik bangsa. Apapun yang sekarang sedang terjadi, konflik-konflik ataupun berbagai macam kontroversi yang terjadi, yang jelas kita sebagai warga negara cukup ya mendukung salah satu. Saya pikir nggak perlu kita terlibat terlalu jauh gitu kan, karena memang kita nggak tahu lah namanya perpolitikan kan. Perpolitikan ini sepertinya mereka bermusuhan, ada yang berteman, sepertinya berteman mereka bermusuhan ya. Kita tahu lah sekarang gimana kemudian rekatnya Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang waktu itu memang membesarkan nama beliau ya, dari kemudian dari wakil kota Solo, kemudian sampai kemudian jadi gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi presiden Republik Indonesia 2 kali sukses, yang kemudian sekarang memang sepertinya agak ada jarak antar mereka gitu kan, antara Partai Demokrasi Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo. Itulah politik ya, dinamika politik. Artinya kita apapun kita, yang jelas kita nggak bener, nggak pas juga kalau kemudian banyak orang udahlah ngapain ngurusin politik gitu kan, toh kita seperti ini aja. Enggak seperti itu kalau menurut saya. Sekecil apapun urun kita itu kan, saham kita itu, kalau kemudian kita memilih orang yang tepat, kemudian orang tersebut memenangkan kontestasi nanti menjadi pemimpin negara Indonesia, dan orang itu bijaksana, orang itu kemudian bisa memimpin, memberikan kemakmuran, kesejahteraan untuk seluruh warga negara Indonesia, tentunya kita pun mendapat dari pahala ya, sebagai dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari pilihan kita, karena kita memberikan saham kita walaupun sekedar suaranya satu ya teman-teman, tapi ini merupakan hak politik kita dan memang kita harus mempergunakannya teman-teman. Insya Allah teman-teman, di tahun 2024 ini negara kita mendapatkan seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang mumpuni, bisa memberikan solusi-solusi yang memang saat ini lagi terjadi di Indonesia dan juga terjadi secara global. Secara global ada banyak konflik di beberapa wilayah seperti di Timur Tengah antara Israel Palestina, kemudian Lebanon, di situ ada Yaman, di Eropa Timur ada konflik dari Rusia dengan Ukraina.
kemudian ada resesi ekonomi global, yang jelas ini berpengaruh sedikit banyak ke negara kita, dan kita pun untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk saat ini sudah merasakannya. Pesan saya pada salam ya, sekali lagi untuk para sobat Anies Baswedan dan juga untuk Bapak Anies Baswedan, semoga kalau melihat ini tetap ya pegang teguh untuk pilihan kita pada Bapak Anies Baswedan nomor 1. Salam untuk Bapak Anies Baswedan dan seluruh keluarganya. Semoga tenang saja untuk Bapak Anies Baswedan. Kalau memang jalannya, kalau saya memang sudah takdirnya dituliskan di Lauhil Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak akan kemana. Apapun orang-orang lain, pihak lain melakukan apapun dengan Bapak Anies Baswedan, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memberikan jalannya, nggak ada yang bisa kemudian untuk menghalang-halangi. Saya pikir memang saatnya untuk saat ini Bapak Anies Baswedan untuk kemudian memimpin negara kita, insya Allah gitu kan. Dan ini saya sebagai seorang simpatisan dari Bapak Anies Baswedan berharap banyak Bapak Anies Baswedan bisa memenangkan kontestasi nanti dan memberikan pikiran-pikirannya, memberikan ide-idenya untuk kemajuan dan kesejahteraan untuk bangsa dan masyarakat Indonesia. Akhir kata, teman-teman, salam seduluran buat seluruh sahabat Anies Baswedan dan pada Bapak Anies Baswedan dan seluruh tim suksesnya, Bapak Anies Baswedan beserta keluarganya. Semoga sukses, selamat bertemu nanti di tempat pilihan. Oke, gitu teman-teman, ini obrolan sore kita. Ini sekedar obrolan santai untuk menyapa para sobat-sobat, sedulur-sedulur saya, sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Oke, ngatur nuwun, salam seduluran dari saya, Kang Wijanarko.